Amin. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Dalam sebuah channel YouTube-nya, Koh Stephen, lebih dikenal dengan nama Indra Wibowo Stephen Indra Wibowo. Beliau ini adalah pendiri Mu'alaf Center Indonesia. Semoga beliau ditempatkan di taman surga karena memang telah berpulang ke rahmatullah beberapa bulan yang lalu. Beliau ini Chinese yang akhirnya mu'alaf menjadi Muslim taat. Beliau adalah semacam penyuluh agama Kristiani. Di seberang Istidlal itu ada katedral. Akhirnya beliau menjadi seorang Muslim, alhamdulillah. Beliau akhirnya mengakui ada semacam kesalahan dakwah beliau ketika awal-awal menjadi seorang Muslim. Di mana letak kesalahan itu? Letak kesalahan itu kata beliau adalah begitu beliau menjadi seorang Muslim, beliau selalu menantang orang-orang non-Muslim itu agar berdebat tentang agama mereka, tentang Tuhan mereka. Siapa yang kalah debat mesti ikut agama siapa yang menang. Wah, itu taruhannya. Siapa yang kalah mesti ikut agama yang menang. Qadarullah, Koh Stephen ini selalu menang. Karena dia memang orang yang cerdas. S3-nya tentang agama beliau dan akhirnya sangat menguasai. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, kata beliau pula dalam pengakuan YouTube beliau itu, tetapi kendati pun setiap berdebat terus menang, tetapi tidak membawa kenyamanan. Justru merasa diri itu semakin tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena hampir setiap hari tawaran berdebat terus datang. Bahkan orang yang dulu sudah dikalahkan datang lagi ingin nantang debat. Karena merasa tidak puas, karena dulu mungkin belum dapat argumentasinya, sekarang sudah dapat, ingin balik berdebat. Setelah beliau banyak belajar tentang risalah dakwah Rasulullah SAW, sirah Rasulullah, sirah Nabawi, sirah Nabi, maka akhirnya Koh Stephen menyimpulkan dakwah itu yang suka nantang-nantang itu enggak tepat. Karena dakwah Nabi itu enggak pernah nantang orang. Dakwah Nabi itu sifatnya itu adalah persuasif, selalu mengakomodir dialog, bukan menantang-nantang. Yang akhirnya model dakwah ini beliau tukar dengan cara model dialog terbuka. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian jangan pernah mencaci maki sembahan-sembahan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Karena mereka akan balik mencaci Allah. Bahkan caci maki mereka itu justru lebih hebat, berlebihan, bighairi ilm. Karena mereka memang tidak punya ilmu tentang itu. Kenapa mereka balik menantang debat? Mengapa mereka balik mencerci dan mencerca Allah Subhanahu wa taala? Karena memang karakter manusia begitu. Kalau pepatah orang tua kita, semut pun kalau dipijak melawan. Wah, itu dia. Jadi orang-orang yang hari ini tidak seakidah dengan kita, kalau kita lecehkan, kalau kita rendahkan, kita caci, kita maki, mereka akan balik melawan. Itu pasti. Sebab itu di ujung ayat ini kata Allah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah Allah memang telah menjadikan bagi setiap umat itu mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Kita hari ini merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Kawan-kawan kita itu, saudara-saudara kita itu juga merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Karena mereka telah diedukasi sedemikian rupa mulai dari kecil sampai mereka dewasa. Tentu mereka akan mempertahankan apa yang mereka yakini. Sebab itu metode dakwah yang benar adalah kita nggak boleh caci orang. Bila orang yang di luar agama kita non muslim aja nggak boleh dicaci,
apatah lagi saudara-saudara kita sendiri. Sebab itu pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah orang kepada jalan Tuhan kalian itu, kata Allah, bil hikmah. Hikmah itu bijaksana. Bijaksana ini diterjemahkan oleh orang tua-tua kita dulu itu dengan sebuah ilustrasi. Bak menarik rambut dari tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya tidak tumpah. Apa maknanya? Hajat kita sampai, orang nggak marah, orang nggak kesinggung. Sebagian kita ini terkadang memang pengen menyinggung orang. Nah kan, singgung itu sengaja, singgung terasa itu aja lah suatu. Itu nggak boleh. Metode dakwah begini nggak benar. Sesalah apapun orang, kita nggak boleh lecehkan mereka. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i, kita nggak boleh negur orang di depan orang ramai. Kalau ada kita negur orang yang salah di depan orang ramai, kata Imam Syafi'i, dia sebenarnya bukan sedang mengedukasi kita, tetapi sedang menghina kita. Inilah cara dakwah yang Allah ajarkan, Rasul contohkan kepada kita. Mengapa dia demikian? Kata Allah, wal mau'izatil hasanah. Kemudian setelah dengan jalan hikmah, mau'izatil hasanah, beri pengajaran yang baik. Buat edukasi yang baik. Kita kadang mendakwahi orang, bahkan anak kita, dia berkelahi mungkin dengan saudara-saudaranya, anak kita, kakaknya dengan adiknya berkelahi, lalu satu di antaranya mungkin bersuara keras, lalu datanglah kita memberikan nasihat. Kalau ngomong tuh dengan keras-keras, lah yang kita menasihati juga kita sedang keras. Jadi edukasinya nggak masuk. Ngomong baik-baik. Lah kita yang ngomong tuh saat ngomong itu nggak baik. Ngajak orang ngomong pelan, lah yang ngomong tuh jadi di saat yang sama nggak pelan. Wal mau'izatil hasanah. Beri contoh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu debatlah orang dengan ahsan. Ahsan ini kalimatnya adalah kalimat terbaik. Satu akar kata dengan akbar. Allah itu akbar. Allah maha besar. Tak ada yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, tidak ada yang baik dari itu lagi. Kalau masih ada di bawah itu kebaikan, ada yang di atasnya, pakai yang itu. Begitu Allah ajarkan ke kita. Lalu di ujung ayat ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tentang orang itu mau menerima apa yang kita sampaikan atau tidak, itu enggak urusan kita. Karena masalah hak hidayah itu murni hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau udah menyampaikan sesuatu kepada orang, enggak usah maksa apa yang kita sampaikan itu harus diterima orang. Karena orang mau terima atau tidak, itu enggak ada urusan kita. Urusan Allah, akankah dia menerima hidayah? Akankah ia akan mendapat petunjuk? Itu enggak jadi tugas kita si penyampai. Terakhir kata Allah, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Kebenaran itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah kalau ingin menyentuh sebuah kebenaran, enggak perlu repot-repot. Allah letakkan sebegitu saja sebuah kebenaran itu, fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Maka kebatilan itu akan hilang. Jadi enggak ada tugas kita untuk menghilangkan kebatilan. Tugas kita hanya menyampaikan ini sebuah kebatilan, tugas kita menyampaikan ini sebuah kebenaran. Akankah kebatilan itu hilang? Tak ada kuasa kita. Sebab itulah Allah telah membuat contoh. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, anak istrinya enggak terima hidayah. Paman Rasulullah SAW, Muhammad SAW tak terima hidayah sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Kurang apakah Rasul berdakwah? Tak ada kurang. Masalah hidayah murni hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pendakwah-pendakwah yang hikmah, kemudian selalu memberikan contoh yang baik
dan mendebat orang dengan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.